Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dinantikan pertemuannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada Jumat pertama pada bulan Syawal ini Allah masih memberikan kita umur panjang. Baru saja kita selesai menunaikan ibadah di bulan Ramadan, dan Jumat pertama ini Jumat yang patut untuk kita syukuri, karena antara Jumat dengan Jumat sejatinya adalah ada pengguguran dosa. Setelah dosa kita habis kemarin pada bulan Ramadan, insya Allah pada hari ini kembali dosa kita dicuci, sehingga benar-benar insya Allah kita dalam keadaan fitrah. Kita tentu berbahagia dengan datangnya bulan Syawal ini, walaupun tidak bisa ditutup-tutupi. Di hati sebagian besar orang beriman saat ini banyak yang bersedih karena kesempatan malam-malam yang penuh berkah itu telah berlalu, di mana setiap malamnya Allah memberikan pembebasan kepada kita semuanya yang beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Kita juga khawatir barangkali pada Ramadan yang akan datang sudah bukan jatah kita lagi. Makanya para sahabat dahulu setelah selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan pertama, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah semua amalan kami pada bulan Ramadan. Kemudian setelah melewati 6 bulan pertama dan masuk 6 bulan kedua, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, tentu kita ingin bahwa semua amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kita tidak tahu, karena tidak ada bocoran dari langit bahwa amalan kita, misalnya tarawih kita sudah diterima, malam-malam yang kita habiskan dengan tilawah Al-Qur'an sudah diterima oleh Allah, atau puasa-puasa kita sudah Allah terima. Tidak ada bocoran dari langit akan hal itu. Namun kita minimal bisa melihat kesuksesan seseorang melaksanakan ibadahnya pada bulan Ramadan itu adalah dengan adanya perbaikan karakter. Karena sebenarnya puasa itu bukan hanya pada sisi fisiknya saja, menahan lapar dan dahaga. Kalau puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tentu orang yang sukses, paling sukses puasanya adalah orang yang mungkin berat badannya paling berkurang paling banyak pada bulan Ramadan. Kalau puasa itu hanya diukur dengan menahan lapar dan dahaga saja, mungkin orang yang paling sukses puasanya adalah orang yang paling turun kolesterolnya ketika selesai bulan Ramadan. Namun ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Orang yang sukses menjalani bulan Ramadan itu adalah orang yang pada dirinya timbul karakter-karakter para penghuni surga. Apa saja karakter-karakter para penghuni surga ini? Para khatib dan para kiai atau para ustadz ketika bulan Ramadan tentu sering memberikan kultum bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk kita mengendalikan lisan, mengendalikan emosi, dan mengendalikan marah agar tidak menjadi-jadi.
Dan orang yang bisa mempertahankan ini sampai bulan Syawal saat ini dan lebih baik dari yang sebelumnya, maka itulah mungkin salah satu ciri-ciri bahwa dia sukses menjalani bulan Ramadan. Secara lebih detail Allah menjelaskan tanda-tanda para penghuni surga, tanda-tanda orang yang layak menjadi penghuni Firdausil A'la. Mereka adalah orang yang disebut oleh Allah dengan gelar muttaqin. Persis sama dengan orang-orang yang lulus dari bulan Ramadan, Allah menyebut mereka sebagai la'allakum tattaqun, sebagai muttaqin juga. Artinya orang yang lulus bulan Ramadan, maka dialah orang-orang yang layak menjadi para ahli surga. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 tanda-tanda orang-orang yang layak menjadi para penghuni surga. Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang selalu komitmen istiqomah dengan infaknya, memberikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan dan fisabilillah, baik dalam kondisi dia lapang ataupun ketika kondisinya sempit. Jadi sebenarnya infak itu bukan pada nominalnya saja, tapi yang paling penting adalah pada istiqomahnya. Kalau seorang ulama dari Al-Azhar, Syekh Sya'rawi rahimahullah, mengatakan infak ketika kondisi lapang itu disebut sebagai shadaqatus syukri, sedekah karena kesyukuran. Adapun infak dalam kondisi sulit ataupun sempit itu disebut dengan shadaqatul dzikri, artinya dalam kondisi sempit pun kita masih ingat untuk selalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang lebih penting dari itu adalah karena sedekah dan infak ini sebenarnya perintah Allah yang ditujukan kepada orang-orang mukmin untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dari karakter-karakter kemunafikan. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang paling pelit untuk membelanjakan hartanya, sehingga mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Antar orang munafik saling mewasiatkan, jangan berikan hartamu kepada orang-orang yang berada di samping Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka bubar. Ini karakter yang perlu kita bersihkan dari jiwa-jiwa kita yang ingin menjadi para ahli surga. Karakter bakhil atau pelit ini adalah karakter yang sebenarnya lebih pantas dimiliki oleh orang-orang munafik. Bahkan orang kafir saja mereka rajin infak, hanya saja infaknya adalah liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu mereka membelanjakan hartanya besar-besaran untuk menyokong pembantaian yang hari ini terjadi di Gaza. Makanya dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka selalu gemar dan rajin menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, tapi untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi tingginya kalimat Allah, menghalang-halangi dakwah Islam ini. Jadi kenapa kita sebagai orang yang beriman, orang yang memimpikan bahwa Islam ini akan tegak di muka bumi, tapi seringkali jiwa kikir ini masih sering menggerogoti hati kita? Maka Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Tanda pertama calon ahli surga itu adalah mereka yang gemar infak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Apalagi dalam kondisi sekarang di mana saudara kita di Palestina sana benar-benar sedang membutuhkan bantuan kita. Mari kita sisihkan sedikit uang belanja kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dulu perang Tabuk terjadi 1 tahun setelah perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam melawan orang-orang Romawi. Tapi nampaknya di perang Mu'tah ini pasukan muslimin belum berhasil. Ditambah lagi 3 orang jenderal andalan Rasulullah syahid dalam perang Mu'tah. Setahun kemudian tiba-tiba Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat melawan orang-orang Romawi yang saat itu adalah tentara yang paling adidaya di atas muka bumi ini. Dan ternyata dengan persiapan yang apa adanya, kaum muslimin
berhasil menggetarkan hati-hati orang Romawi. Tidak terjadi pertumpahan darah, tapi justru orang Romawi sudah merasa ketakutan dari jarak yang sangat jauh ketika mendengar bahwa Muhammad dan para sahabatnya datang untuk memerangi mereka. Apa rahasia kemenangan perang Tabuk itu? Ternyata kalau kita lihat latar belakang persiapan perang Tabuk itu, semua kaum muslimin yang ada di Madinah semuanya menyokong perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada sama sekali orang yang berpangku tangan kecuali orang-orang munafik. Dari orang yang paling banyak infaknya yaitu Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar bin Khattab setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf menyerahkan unta-untanya yang luar biasa banyaknya, sampai ada orang yang datang hanya dengan 3 biji kurmanya. Itu semuanya dengan niat untuk menyokong perjuangan Rasulullah. Dan yang terakhir ada orang yang tidak punya harta apa-apa, tapi dia ingin bagaimana ikut mensukseskan perjuangan Rasulullah ini. Akhirnya pada malam hari dia menangis kepada Allah. Tidak ada orang siapapun di sekitarnya. Orang ini mengatakan, ya Allah, Engkau takdirkan aku sebagai orang yang miskin papa. Aku terima itu ya Allah dan aku ridho. Tapi ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk berinfak dengan apa yang aku punya. Malam ini aku hanya mempunyai ketegaran hati ya Allah. Aku infakkan pada malam hari ini maafku kepada semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin yang pernah bersalah kepadaku, pernah menyinggung atau menyakiti hatiku. Pada malam hari ini ya Allah, saksikan aku sudah memaafkan mereka semuanya. Terimalah infakku ini ya Allah. Jadi orang ini berinfak bukan dengan harta karena tidak punya, tapi dia berinfak dengan memaafkan semua kaum muslimin. Dan ternyata pada pagi harinya Rasulullah setelah melaksanakan sholat subuh mengatakan, siapa yang tadi malam berinfak? Tidak ada sahabat yang mengangkat tangan. Siapa yang tadi malam berinfak? Tidak ada yang menjawab. Siapa yang tadi malam berinfak? Rasulullah sampai mengulang 3 kali, sampai kemudian orang ini mengatakan, saya ya Rasulullah, atasaddaq bi'irdi. Sungguh ya Allah, ya Rasulullah, pada malam tadi aku berinfak dengan hatiku memaafkan semua kesalahan kaum muslimin. Rasulullah kemudian mengatakan, ketahuilah Allah telah memberikan informasi bahwa sedekahmu malam ini sudah diterima. Ternyata itulah yang kemudian menjadikan kekuatan yang tidak tertandingi pada pasukan kaum muslimin dalam perang Tabuk, sehingga kaum Romawi belum sampai berhadap-hadapan mereka sudah lari tunggang langgang. Ini kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya infak untuk menyokong perjuangan agama kita. Yang kedua, alamat orang yang akan menjadi penghuni surga adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menjaga atau mengendalikan emosi. Pagi ini ada berita di Lampung, 2 desa berantem dan tawur, padahal baru 5 hari selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ini contoh yang sangat real dan konkret sekali betapa orang yang 30 hari melaksanakan bulan Ramadan tapi ruh ukhuwah, jiwa saling menyayangi tidak tumbuh. Kita meragukan apakah sebenarnya mereka puasa mereka diterima atau tidak. Ya, baru 5 hari lepas bulan Ramadan sudah tawuran antar desa. Ini yang tidak kita harapkan. Maka wal kadhiminal ghaidh, bagaimana seorang muslim benar-benar bisa menjaga hatinya, bisa menjaga jiwanya, bisa mengendalikan amarahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah dihina oleh seorang Arab Badui. Tiba-tiba saja seorang Arab Badui yang tidak dikenal datang ketika saat itu Abu Bakar bersama Rasulullah sedang ngobrol santai. Dengan kata-kata umpatan, orang Arab Badui ini memaki-maki Abu Bakar. Pada umpatan yang pertama Abu Bakar sabar dan tidak membalas. Orang Badui ini semakin penasaran sehingga keluarlah kata makian yang kedua, dan ternyata Abu Bakar juga tetap sabar tidak membalas. Sampai pada kemudian pada makian yang ketiga Abu Bakar tidak bisa sabar dan kemudian membalas makian orang tersebut. Saat itulah kemudian Rasulullah bangkit meninggalkan Abu Bakar sendirian. Abu Bakar kemudian mengejar Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang salah? Apakah aku salah ketika membalas makian orang itu?
Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, ketahuilah tadi ketika pada makian pertama dan engkau sabar, para malaikat turun mengerumunimu dan mereka mendoakan kebaikan untukmu. Pada kali kedua orang itu memakimu dan engkau sabar, para malaikat semakin banyak mendoakan kebaikan untukmu, berkerumun di sekeliling kita. Namun ketika makian yang ketiga dan engkau tidak sabar, saat itulah kemudian para malaikat pergi bubar meninggalkanmu, dan aku pun ikut bubar bersama para malaikat. Ini jamaah rahimakumullah, kita niatkan mulai hari ini lebih bersabar, baik itu dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, bersabar dengan teman rekan satu kantor kita, dengan tetangga kita, karena ini adalah salah satu karakter calon penghuni surga. Alamat yang ketiga, orang yang sukses dan layak menghuni surga adalah wal afina 'anin nas, mereka yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Kita mengambil contoh cerita Rasulullah saat di perang Uhud, di mana kisah yang paling memilukan dalam sejarah peperangan Rasulullah adalah perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangan beliau, dibelah dadanya, dikunyah-kunyah hatinya oleh Hindun sebelum masuk Islam, Hindun ini, dan kemaluannya dipotong. 70 lebih sahabat Rasulullah yang rata-rata adalah para penghafal Quran juga terbunuh dalam perang Uhud, sehingga Rasulullah sempat mengatakan, wallahi, demi Allah, la umthilanna bihim, aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini dengan 70 orang di antara mereka nanti ketika aku mengalahkan mereka dalam peperangan yang akan datang. Rasulullah sangat marah saat itu, tapi kemudian turun ayat seperti dituturkan oleh Imam At-Tabari, turun surat An-Nahl ayat 176 atau 126, mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau engkau ingin memberikan balasan kepada orang yang menyakitimu, balaslah dengan balasan yang sama dan jangan melampaui batas. Kalau ingin membalas, balaslah dengan balasan yang sama. Tapi nyatanya kita saksikan ketika Fathu Makkah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan pasukan yang sangat besar datang ke Mekah, saat itu Hindun dan orang-orang yang dahulunya memusuhi Rasulullah, mereka meminta-minta ampun, wahai Muhammad, ampuni kami. Apa kata Rasulullah saat itu? Antumut tulaqa, kalian bebas, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan kalian, wahai orang-orang Quraisy. Hari ini kita semua bersaudara. Itu jawaban Rasulullah ketika Fathu Makkah. Padahal sebenarnya kalau Rasulullah mau dalam satu kali komando, Mekah pada hari itu bisa banjir darah. Tapi Rasulullah ternyata lebih memilih memaafkan kesalahan orang-orang Quraisy. Dan pada akhirnya semua orang Quraisy masuk Islam pada Fathu Makkah itu. Kemudian alamat yang terakhir seorang penghuni surga itu adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang ketika melaksanakan maksiat segera dia ingat kepada Allah dan meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Jadi sebenarnya berbuat maksiat itu bukan aib, karena memang kullu bani adam khata. Bani Adam ini, manusia ini memang Allah ciptakan dengan tidak maksum, ada kalanya melaksanakan dosa ataupun maksiat. Tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang selalu kembali dan beristighfar kepada Allah. Laulam tuznibu, kata Rasulullah, seandainya kalian wahai umatku tidak pernah bersalah, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan melenyapkan kalian dari muka bumi. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah akan mendatangkan wala jaa biqaumin yuznibuna wa yastaghfirunallah. Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang mereka itu berdosa tapi kemudian mereka beristighfar. Artinya sebaik-baik seorang yang melakukan dosa adalah
mereka yang selalu beristighfar, karena tidak ada satupun orang yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini beberapa alamat atau tanda-tanda calon penghuni surga. Semoga pada hari ini alamat-alamat ini sudah mulai menempel pada diri kita, sehingga kita benar-benar layak ketika Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan untuk kita orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, kita pada hari ini mari berdoa. Minimal ada 3 doa yang kita mintakan kepada Allah dengan khusyuk. Yang pertama, doa semoga semua amalan kita Allah terima. Yang kedua, doa agar Indonesia Allah berikan pemimpin yang terbaik, karena sampai hari ini belum ada pengesahan secara resmi siapa presiden kita untuk 5 tahun yang akan datang. Siapapun yang terpilih, semoga dialah yang paling memberikan maslahat dan kebaikan untuk umat ini. Dan yang ketiga, doa untuk saudara kita di Palestina yang sampai hari ini sudah lebih dari 23 hari. Jumlah yang syahid sudah mencapai angka 1.400-an, dan yang luka-luka sudah sampai kepada angka 6.000 lebih. Walaupun di saat yang sama ada kabar dari Gaza bahwa bayi-bayi yang lahir di sana juga mencapai angka 1.400. Jadi Allah mensyahidkan para mujahid di saat yang sama melahirkan para calon-calon mujahid. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pada hari yang berkah ini Allah mengijabah doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutmainna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya mujriyas sahab hazimal ahzab, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil yahudil mala'in. Allahumma ahlikil yahudal mala'in. Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim. Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ada wa thamud. Allahumma arina fihim yawman aswada wa arina fihim ajaiba qudratik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.